Kaisar Naga Abadi Chapter 2201 Bahasa Indonesia. Bab 2201, Bab 2200 Sebuah kastil. Luming dan Dandan dengan cepat keluar dari bawah batu dan melihat ke depan. Dalam kehampaan di depan mereka, sesosok tubuh muncul dengan cahaya cemerlang. Ini adalah manusia, dan niat membunuhnya mengguncang langit. Dengan teriakan nyaring, seluruh langit bergetar. Dia memegang pedang perang di tangannya, dan dia menebas makhluk ras dewa jahat itu. Anggota ras dewa jahat itu melolong marah saat dia melepaskan semua kultivasinya. Namun, itu tidak ada gunanya. Saat cahaya pedang menebas, anggota ras dewa jahat itu terbelah menjadi dua. Setelah membunuh anggota suku dewa jahat, sosok itu berdiri di udara. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Itu adalah tanda seorang ahli yang tidak bisa dihancurkan. Ketika ia merasakan seorang ahli mendekat, ia akan muncul dan membunuhnya. Bahkan kaisar sejati pun akan berada dalam bahaya jika mereka memasuki medan perang kuno ini. Tidak apa-apa jika kaisar sejati tingkat tinggi tetap bersikap rendah hati, tetapi terbang dengan kecepatan tinggi dan cara yang begitu terkenal hanya akan mendatangkan kematian. Dandan berkata dengan nada meremehkan. Keduanya segera bergegas mendekat dan mengambil cincin dan gelang penyimpanan kaisar yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu, tetapi mereka tidak memperoleh apapun dalam beberapa hari ini. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari depan. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan terbang ke langit. Mereka bersembunyi di awan dan perlahan melayang ke depan. Segera, mereka melihat sebuah kastil di depan mereka. Pada saat ini, ada sekelompok orang dari ras dewa jahat yang mengelilingi kastil dan menyerangnya terus-menerus. Tidak diketahui dari bahan apa kastil itu dibuat, tapi kastil itu terlihat sangat tua. Gerbang kastil tertutup rapat, dan ada lapisan cahaya di gerbangnya. Anggota ras dewa jahat membombardir gerbang kastil, mencoba mendobraknya. Ada kastil di sini. Lu Ming sangat terkejut. Mereka telah berjalan-jalan selama berhari-hari, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat sebuah bangunan. Kastil yang muncul di sini pasti luar biasa. Itu mungkin kediaman kekaisaran sementara dari seorang ahli yang tiada taranya. Mata Dandan sudah bersinar. Dandan, apakah kamu ingin masuk? Namun, ada begitu banyak anggota suku dewa jahat di depan kita. Hanya dengan kita berdua, kita masih jauh dari cukup. Kata Lu Ming. Di depan kastil, setidaknya ada 100 anggota suku dewa jahat. Dari cara mereka menyerang gerbang kastil, dapat diketahui bahwa ada cukup banyak ahli, dan ada cukup banyak tokoh alam kaisar sejati. Bahkan ada kaisar sejati tingkat tinggi. Kali ini, suku dewa jahat telah mengirim sejumlah besar ahli ke dalamnya. Meskipun sangat berbahaya bagi kaisar sejati tingkat tinggi untuk berada di wilayah ini, karena mereka akan terdeteksi oleh hukum kekuatan yang tercetak dan dibunuh, dewa jahat suku telah mengirimkan sejumlah besar ahli. Namun, akan selalu ada beberapa orang yang beruntung yang tidak menemukan tanda pembangkit tenaga listrik. Meskipun Dandan kuat, dia bukan tandingan kaisar sejati tingkat tinggi. Keduanya mengerutkan kening ketika mereka mencoba memikirkan solusi. Saya dapat mengatur formasi pembunuhan absolut terlebih dahulu. Jika aku bisa memancing ras dewa jahat ke dalam formasi, aku bisa membunuh mereka. Namun, saya harus memancing mereka masuk. Dandan mengerutkan kening dan bergumam. Aku akan memancing mereka. Mata Lu Ming berbinar. Kamu akan memikat mereka. Tidak? Meskipun kamu telah mempelajari 6 sayap dewa dan kecepatanmu meningkat pesat, dia masih belum cukup cepat untuk melarikan diri dari kaisar sejati. Dandan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, bagaimana jika aku menyerang dari jarak 100 mil? Lu Ming tersenyum dan busur besar muncul di tangannya. Dandan memandangi busur besar itu dengan hati-hati, dan matanya dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Dia berkata, busur bintang jatuh, ini busur bintang jatuh. Nak, kamu benar-benar mendapatkan busur bintang jatuh. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Dandan hampir meneteskan air liur dan mengulurkan tangan untuk mengambil busur besar itu. Lu Ming segera menyimpannya dan menatapnya dengan ekspresi sedih. Kamu tahu asal-usul busur ini? Lu Ming bertanya. Tentu saja busur ini terkenal pada zaman dahulu kala.
Itu adalah senjata seorang ahli yang tiada taranya dan dikatakan mampu menembak jatuh bintang-bintang di langit dengan satu anak panah. Ini sangat menakutkan. Sayangnya, hilangnya spiritualitasnya terlalu parah dan jauh dari kekuatannya saat itu. Kata Dandan, namun matanya masih bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Busur bintang jatuh. Lu Ming bergumam. Dia sudah sangat puas. Meski spiritualitasnya rusak parah, itu sudah cukup baginya. Dia hanya bisa membukanya sedikit. Dandan, ayo kembali dan mengatur formasi. Kamu yang mengatur formasinya. 1-11 pergi memancing orang. Lu Ming mengubah topik pembicaraan agar Dandan tidak terus memikirkan busur. Menghela nafas, menyesali ketidakadilan Dao Surgawi. Mengapa dia begitu bijaksana, cemerlang, dan tak tertandingi, tetapi keberuntungannya tidak sebaik Lu Ming. Pada akhirnya, keduanya mundur dan memilih tempat yang jaraknya ribuan mil. Kemudian, mereka mulai mengatur formasi. Penguasaan rune dan formasi Dandan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hukum nomologis apapun dapat diubah menjadi rune di tangannya dan diintegrasikan ke dalam formasi besar. Ini adalah alam yang masih jauh dari jangkauan Lu Ming. 1 jam kemudian, Dandan berteriak, sebentar lagi selesai. Formasi ini cukup untuk membunuh kaisar sejati puncak. Pergi dan pancing mereka masuk. Kuharap mereka belum menembus kastil. Lu Ming mengangguk dan berlari ke arah kastil. Tidak lama kemudian, Lu Ming berada 100 mil jauhnya dari kastil. Lu Ming berdiri di udara dan mengeluarkan busur bintang jatuh. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia bisa menembak dari jarak ribuan mil jika dia menarik busur bintang jatuh. Namun, kekuatannya relatif lebih lemah. Dalam jarak 100 mil, kekuatan busur bintang jatuh dapat dilepaskan sepenuhnya. Lu Ming menarik busur bintang jatuh dan panah pelangi melesat melintasi kehampaan, menembak ke arah salah satu anggota suku Dewa Jahat di luar kastil. Kecepatannya terlalu cepat, dan itu adalah serangan diam-diam. Pihak lain tidak punya waktu untuk bereaksi. Bang! Kaisar ilusi bintang 6 dari suku Dewa Jahat ditembak mati oleh panah. Siapa ini? Anggota suku Dewa Jahat lainnya meraung. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan segera menemukan Lu Ming. Itu ras manusia. Anda sedang mendekati kematian. Beberapa anggota ras Dewa Jahat meraung marah. Lu Ming berbalik dan pergi. Dia melemparkan sayap Dewa Berbulu 6 dan berlari dengan kecepatan yang mencengangkan menuju tempat Dandan mengatur formasi. Gerbang utama kastil akan ditembus. Kami akan menyerang gerbang utama terlebih dahulu. Salah satu anggota ras Dewa Jahat tingkat Kaisar berbicara. Mereka tidak mengejar Lu Ming. Setelah berlari beberapa saat, Lu Ming menyadari bahwa suku Dewa Jahat tidak mengejarnya. Wow, sepertinya membunuh satu tidak akan berhasil. Ayo bunuh beberapa lagi. Lu Ming kembali ke masa lalu dan mendarat 100 mil jauhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kali ini, Lu Ming menarik busurnya dan menembakkan 3 anak panah. Kali ini, suku Dewa Jahat telah bersiap, tapi tetap saja tidak berguna. 2 Kaisar Void bintang 6 dan 1 Kaisar Void bintang 7 terluka parah. Sial, dasar manusia serangga. Anda mencari kematian Anda sendiri. Kalian, ikut aku dan bunuh dia. Salah satu raja sejati suku Dewa Jahat berteriak dan memimpin beberapa raja kehampaan tingkat tinggi untuk mengejar Lu Ming. Lu Ming melemparkan sayap Dewa 6 bulu, berbalik, dan berlari. Jarak beberapa ribu mil ditempuh dalam sekejap mata. Ledakan. Di langit, seekor kura-kura yang sangat besar jatuh. Kaisar sejati dari suku Dewa Jahat dan beberapa kaisar kehampaan tingkat tinggi terbunuh seketika. Dandan turun dari langit dan berkata, dia hanyalah kaisar sejati bintang 1. Dia bahkan tidak membutuhkanku untuk mengaktifkan formasinya. Lu Ming, kamu tidak cukup baik. Pikat beberapa ahli lagi. Bagaimana dengan ini? Serahkan busur bintang jatuh itu padaku. 1-11 lakukanlah. Mata Dandan berputar. Lu Ming tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa Dandan mendambakan busur bintang jatuh. Lu Ming tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia berkata, tidak perlu. Aku akan pergi dan memancing mereka. Aku pasti akan memancingmu beberapa ikan besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2202 Bahasa Indonesia. Bab 2202, Memikat dan Membunuh Ras Dewa Jahat.
Luming kembali 100 mil jauhnya dari kastil. Saat dia kembali, dia ditemukan oleh suku Dewa Jahat. Itu semut manusia lagi. Dia belum mati. Sial, orang-orang yang mengejarnya sebelumnya kemungkinan besar sudah mati. Beberapa anggota suku Dewa Jahat meraung marah. Luming berdiri di udara 100 mil jauhnya dengan cibiran di wajahnya. Dia kemudian mengulurkan jari tengahnya dan menunjuk ke bawah. Tindakan provokatif ini semakin membuat marah suku Dewa Jahat. Luming kemudian mengeluarkan busur bintang jatuh dan menarik tali busurnya. Suara mendesing. Tali busur berwarna pelangi ditembakkan ke arah salah satu anggota suku Dewa Jahat. Anggota suku Dewa Jahat adalah kaisar sejati tingkat tinggi. Luming tidak membunuh kekosongan Tirk. Membunuh beberapa Void Tirk lagi tidak akan membantu situasi secara keseluruhan. Dalam sekejap mata, anak panah itu tiba di depan kaisar kehampaan tingkat tinggi. Kamu mendekati kematian. Anggota ras Dewa Jahat itu berteriak ketika cahaya destruktif keluar dari mata ketiganya, berbenturan dengan panah. Ledakan. Ada semburan cahaya menyilaukan di langit. Anak panah yang ditembakkan Luming hancur. Benar saja, dengan tingkat kultivasinya saat ini, anak panahnya tidak berguna melawan kaisar sejati. Dia tidak bisa membunuh mereka tinggi. Namun, tindakan ini benar-benar membuat marah kaisar sejati tingkat tinggi. Namun, Luming terlalu malas untuk peduli. Dia menembakkan beberapa anak panah lagi secara berurutan, mengarah ke kaisar sejati tingkat lanjut. Tentu saja, mereka tidak bisa saling menyakiti, tapi mereka benar-benar membuat marah satu sama lain. Kamu sedang mencari kematian. Bunuh semut ini. Dalam sekejap, beberapa anggota suku Dewa Jahat menyerang Luming. Totalnya ada 4 orang, dan mereka semua adalah kaisar sejati tingkat tinggi. Mereka sangat menakutkan dan memiliki kecepatan yang mengejutkan. Luming berbalik dan berlari. Dia mengepakkan sayap 6 bulunya terus-menerus dan berlari menuju tempat dan mengatur formasi. Namun, anggota suku Dewa Jahat di belakangnya menutup jarak di antara mereka dengan cepat. Mereka berdua adalah kaisar sejati tingkat lanjut dan kecepatan mereka terlalu cepat. Bahkan sayap Dewa 6 Bulu Luming tidak berguna karena jarak di antara mereka semakin dekat. Untungnya, jaraknya hanya beberapa ribu mil dan dia bisa menempuhnya dalam sekejap. Jika dia melangkah lebih jauh, Luming akan benar-benar terjebak. Meski begitu, ketika Luming berlari ke tempat dan memasang barisan besar, dia hampir ditangkap oleh pihak lain. Luming menukik ke bawah dan terbang di sepanjang tanah. Pihak lain mengikutinya dan mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Bocah, mati. Mata salah satu anggota ras Dewa Jahat bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menembakkan cahaya destruktif ke arah Luming. Itu berbahaya. Luming terkejut. Cahaya destruktif ini terlalu menakutkan. Jika dia terkena, dia akan mati. Saat Luming bergegas maju, dia berbalik dan menarik busur. Sebuah anak panah terbang menuju sinar kehancuran namun dihancurkan olehnya. Sinar kehancuran tidak berhenti dan terus meledak ke arah Luming. Jangan bilang aku harus menggunakan pedang Kaisar Surgawi. Luming punya pemikiran di benaknya. Luming tidak ingin menggunakan energi tubuh Tirk Surgawi kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kali ini, jumlah energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Langit tidak banyak, hanya lebih dari 10%. Setelah digunakan, energi di dalamnya akan mudah terkuras. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya menyala, dan cangkang kura-kura mengembun untuk menghalangi pancaran cahaya. Berdebar, sinar cahaya yang merusak menghantam cangkang kura-kura dan menghasilkan ledakan yang dahsyat. Cangkang kura-kura tidak hancur dan menghalangi pancaran cahaya yang merusak. Kita sudah sampai di formasi. Luming sangat gembira. Saat ini, sosok Dandan muncul di langit. Tubuhnya dipenuhi rune tak berujung, berkomunikasi dengan langit dan bumi. Membunuh. Dia berteriak dengan suara rendah. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan di udara. Kemudian, rune dikondensasi menjadi binatang dewa. Ada naga sejati, burung phoenix, kilin, dan ROC yang hebat. Binatang dewa ini mengepung 4 anggota ras Dewa Jahat. Tidak bagus, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Serang. Salah satu anggota ras Dewa Jahat terkejut. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Dandan mencibir.
Mengaum. Naga sejati meraung sambil memutar tubuhnya dan menerkam salah satu anggota ras dewa jahat. Pada saat yang sama, Phoenix mengeluarkan teriakan panjang, ROC melebarkan sayapnya, dan kilin melangkah ke langit. Semua binatang yang saling menerkam ke arah 4 anggota ras dewa jahat. Keempat anggota ras dewa jahat melepaskan kekuatan penuh mereka dan mencoba yang terbaik untuk menahan dampaknya. Aura itu menyebabkan Lu Ming gemetar. Dia sangat kuat. Setidaknya dia adalah kaisar sejati bintang 5, atau bahkan kaisar sejati bintang 6. Lu Ming diam-diam mendecakkan lidahnya. Saat itu, di suaka bulan kuno, Lu Ming telah memusnahkan klan Gagak Emas, keluarga Wan, klan Angin, dan banyak lainnya. Pada saat itu, dia telah mengendalikan tubuh fisik langit dan bumi dan merasakan kekuatan kaisar sejati tingkat lanjut. Misalnya kepala keluarga klan Gagak Emas, kepala klan Wan, kepala istana Phoenix, dan lain sebagainya. Kekuatan tuan-tuan ini hanya biasa-biasa saja. Namun, 4 pembangkit tenaga listrik suku dewa jahat sama sekali bukan tandingan berbagai binatang dewa. Itu adalah pertarungan sepihak. Puff! Lengan dewa jahat dirobek oleh naga sejati, dan darah berceceran di mana-mana. Setelah itu, dada anggota ras dewa jahat lainnya ditusuk oleh cakar tajam Phoenix. Saat berikutnya, ROC besar itu terbang, dan sayapnya seperti pisau saat ia memotong kepala anggota ras dewa jahat. Pertempuran itu terjadi secara sepihak, dan tidak butuh waktu lama bagi 4 makhluk kuat dari suku dewa jahat untuk dibunuh. Lu Ming diam-diam terkejut. Dan mengatakan bahwa susunan besarnya dapat membunuh kaisar sejati puncak. Memang benar. 1 kaisar sejati bintang 6 dan 3 kaisar sejati bintang 5. Haha. Panen kali ini lumayan. Saya pikir lebih dari separuh ahli puncak dari pihak lain telah datang. Dan tertawa. Tetapi tidak banyak kaisar sejati tingkat tinggi. Hanya ada 6 atau 7 dari mereka, dan 4 di antaranya terbunuh dalam sekejap. Lagi pula, tidak mudah bagi kaisar sejati tingkat tinggi untuk datang ke sini. Itu sangat berbahaya. Selama dia bisa menyingkirkan kaisar sejati tingkat tinggi lawannya, dia tidak perlu takut pada mereka lagi. Ayo berkemas dan bersembunyi. Pihak lain kemungkinan besar akan mengirim seseorang untuk menyelidiki ketika mereka melihat orang-orang ini belum kembali. Lu Ming menyarankan. Dan mengangguk dan membersihkan mayat suku dewa jahat itu. Keduanya kemudian melintas ke lembah gunung tidak jauh dari sana. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan menyerap energinya untuk memulihkan kekuatan sucinya. Dia telah menarik busur dan menembakkan 7 hingga 8 anak panah, yang menghabiskan banyak kekuatan seinnya. Tidak lama kemudian, kekuatan suci Lu Ming pulih ke puncaknya. Namun, tidak ada suku dewa jahat yang datang. Keduanya bingung. Secara logika, ras dewa jahat pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki jika kaisar sejati yang kuat belum kembali. Namun, tidak ada satupun ras dewa jahat yang datang. Ini sangat aneh. Mungkinkah mereka telah menerobos gerbang kastil dan memasuki kastil? Lu Ming, ayo pergi dan lihat. Kata Dan. Lu Ming mengangguk dan mereka berdua terbang menuju kastil. Namun, tidak lama setelah dia terbang, dia mendengar teriakan perang yang hebat. Di pintu masuk kastil, terjadi pertempuran sengit. Itu mereka. Dari jauh, Lu Ming dan Dan dapat melihat bahwa orang yang menyerang suku dewa jahat adalah Lan Yun, Yan Xi, dan orang-orang alam surga lainnya. Ada lebih banyak orang dari alam surga, lebih dari 200 orang. Dibandingkan terakhir kali mereka berkumpul di lembah, ada lebih banyak ahli. Bahkan ada beberapa kaisar sejati tingkat tinggi, yang sepenuhnya menekan suku dewa jahat. Sial, orang-orang ini benar-benar memanfaatkan kita. Dan mengertakkan gigi. Mereka telah membunuh 4 kaisar sejati tingkat tinggi musuh, namun orang-orang ini telah memanfaatkan mereka. Hal ini membuat Dan sangat tidak senang. Kaisar Naga Abadi Chapter 2203 Bahasa Indonesia. Bab 2203, Bab 2203 memancing di perairan bermasalah. Jika mereka tidak membunuh 4 kaisar sejati tingkat tinggi, orang-orang dari alam surga mungkin bukan tandingan ras dewa jahat. Tapi sekarang, dia telah sepenuhnya menekan lawannya. Anggota suku dewa jahat dibunuh satu demi satu. Orang-orang dari suku dewa jahat meraung marah, tapi itu sia-sia.
Beberapa kaisar sejati tingkat tinggi juga dibunuh oleh para ahli alam surga. Lebih dari 100 anggota ras dewa jahat semuanya terbunuh. Kemudian, para ahli dari alam surga mulai membombardir gerbang kastil. Ledakan, ledakan, ledakan. Gerbang kastil terus meledak, dan cahaya yang menutupinya berkedip-kedip. Itu jauh lebih redup dari sebelumnya, dan sepertinya akan segera dihancurkan. Ayo pergi ke sana dengan menyamar. Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Seperti yang kuinginkan. Dandan mengangguk, matanya berkedip dingin. Mereka tidak ingin membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari mereka, terutama ketika Lan Yun dan Yan Xi ada di antara mereka. Keduanya mengubah penampilan mereka secara drastis. Mereka berganti pakaian dan menjadi orang yang sangat berbeda. Kemudian, keduanya terbang menuju kastil. Siapa ini? Seseorang memperhatikan mereka dan memandang mereka. Itu adalah rakyat kami sendiri, rakyat kami sendiri. Dandan dengan cepat memanggil. Melihat bahwa mereka bukan dari ras dewa jahat, semua orang merasa lega. Jika bukan suku dewa jahat, tentu saja itu adalah orang-orang dari alam surga. Tatapan Lan Yun juga mengarah ke Luming dan Dandan. Saya pikir itu adalah Luming dan dua lainnya. Ternyata bukan mereka. Sayang sekali. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan mereka kali ini. Lan Yun bergumam. Kali ini, keluarga Lan telah mengirimkan ahli lainnya. Dengan kaisar sejati yang maju, dia penuh percaya diri. Selama dia bertemu Luming dan Dandan, dia pasti akan membuat mereka menyesal. Saat dia berpikir akan dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Dandan, kebencian Lan Yun menjadi gila. Lan Yun tidak menghindarinya dan Luming serta Dandan mendengarnya dengan jelas. Berderak. Dandan mengertakkan gigi dan memutar matanya. Luming tahu bahwa Dandan pasti sedang merencanakan sesuatu dan sedang memikirkan bagaimana menghadapi Lan Yun. Ledakan, ledakan. Saat ini, gerbang kastil terus bergetar dan mengeluarkan suara keras. Ini akan hancur berkeping-keping. Mari kita berusaha lebih keras. Banyak orang berteriak dan menyerang dengan susah payah. Sampah alam surga, mati. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan. Sinar cahaya ungu melesat melintasi langit dan menyerbu. Mereka adalah orang-orang dari suku dewa jahat. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat mengejutkan. Jumlahnya lebih dari 100. Mereka semua ahli, dan tubuh mereka ditutupi sisik ungu. Dandan. Suku dewa jahat juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Suku dewa jahat bersisik hitam adalah suku dewa jahat yang paling biasa. Status mereka juga paling rendah, dan kekuatan tempur mereka juga relatif lemah. Adapun ras dewa jahat berskala ungu, mereka adalah bangsawan dari ras dewa jahat, dan kekuatan mereka jauh di atas ras dewa jahat berskala hitam ketika mereka berada di level yang sama. Di atas ras dewa jahat berskala ungu, ada ras dewa jahat yang lebih mulia lagi, seperti ras kerajaan dari ras dewa jahat. Kecakapan bertarung mereka bahkan lebih kuat, dan mereka hampir tak terkalahkan dalam pertarungan di level yang sama. Namun, jumlahnya sangat jarang. Ekspresi orang-orang dari alam surga berubah. Cepat, buka pintunya. Seseorang meraung. Hampir semua orang menyerang, dan pancaran cahaya cemerlang membombardir gerbang kastil. Ledakan. Dengan ledakan, cahaya gerbang kastil hancur, dan gerbang terbuka. Masuk. Orang-orang dari alam surga bergegas masuk ke gerbang satu demi satu. Membunuh. Di belakang mereka, suku dewa jahat juga telah tiba. Mereka mengikuti di belakang para penggarap tubuh alam surga dan bergegas melewati gerbang. Luming dan Dandan mengikuti kerumunan itu dan bergegas ke pintu. Begitu mereka memasuki gerbang, mereka tidak berada di dalam kastil seperti yang mereka bayangkan, melainkan sebuah bukit luas tanpa ujung yang terlihat. Itu seperti sebuah dunia kecil. Di belakang kastil, ada sebuah dunia kecil. Membunuh. Di belakang mereka, suku dewa jahat telah tiba, dan kedua kelompok orang tersebut terlibat dalam pertempuran sengit. Luming dan Dandan bergabung dengan kerumunan dan membuat gerakan simbolis untuk bertarung dengan dua anggota ras dewa jahat. Luming bahkan tidak bergerak. Dia bersembunyi di balik Dandan karena jika dia bergerak, banyak hukum yang akan terungkap. Ratusan orang dari kedua belah pihak saling membunuh. Sungguh tragis sekali. Para ahli terbunuh dari waktu ke waktu dan jatuh di daerah ini selamanya.
Lu Ming menemukan bahwa ada ahli selain Lan Yun dan Yan Xi. Mereka sangat kuat dan merupakan kaisar sejati yang maju. Jelas sekali, keluarga Lan dan keluarga Yan sama-sama merupakan kekuatan yang menakutkan di alam surga. Mereka bahkan telah mengirim kaisar kekosongan tingkat tinggi. Kita harus tahu bahwa sangat berbahaya bagi kaisar Void tingkat tinggi untuk memasuki tempat ini. Jika mereka kurang beruntung, mereka akan mati. Jika mereka dikirim, mereka harus bersiap untuk mati. Jika mereka tidak kuat atau memiliki landasan yang dalam, mereka tidak akan berani melakukannya. Bus, bus. Saat kedua belah pihak bertarung, sosok berwarna merah darah bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu, mata Lu Ming menyipit. Dia melihat sosok berwarna merah darah itu dalam wujud manusia dan binatang. Setelah mereka bergegas, mereka segera menerkam alam surga dan suku dewa jahat. Mengaum, gelombang besar berwarna darah juga menerkam ke arah Lu Ming. Dandan muncul dan mengusir serigala raksasa berwarna merah darah itu. Itu boneka, kata Dandan. Pada saat yang sama, Lu Ming tahu bahwa itu adalah boneka. Itu adalah boneka aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan bahkan berbau darah. Apalagi mereka tidak takut mati dan terus menerkam orang-orang dari kedua sisi. Para ahli alam surga dan suku dewa jahat hanya bisa berhenti bertarung dan fokus menangani boneka darah ini. Bang, 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 satu demi satu, boneka Crimson dihancurkan. Tidak lama kemudian, sebagian besar boneka berwarna darah yang menyerang akhirnya terbunuh. Namun, ada juga puluhan mayat yang tertinggal dari alam surga dan suku dewa jahat. Kedua belah pihak berkumpul di sudut, saling menilai dengan niat membunuh yang dingin. Namun, dia tidak bergerak. Kemungkinan besar ini adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Mungkin saja ada peluang besar. Kedua belah pihak memiliki pemikiran yang sama. Pertama-tama dia akan mencari harta karun dan mendapatkan peluang, lalu membunuh pihak lain. Ayo pergi. Yang pertama bergerak adalah suku dewa jahat. Mereka bergegas maju ke arah kiri dan menghilang ke perbukitan. Kemudian, orang-orang dari alam surga juga ikut pindah. Mereka bergegas maju di sisi kanan. Lu Ming dan Dandan mengikuti di tengah kerumunan. Mengaum, mengaum. Raungan terdengar dari waktu ke waktu. Ada beberapa boneka darah yang bergerak di antara bukit-bukit ini. Begitu mereka melihat makhluk hidup, mereka akan menerkamnya, tetapi mereka dikalahkan satu persatu. Setelah bergerak maju agak jauh, dia masih tidak menemukan apapun. Mari kita berpisah. Dengan begini, peluang kita mendapatkan peluang akan semakin tinggi. Lan Yun adalah orang pertama yang berbicara. Yang lain mengangguk setuju. Kemudian, orang-orang di alam surga terbagi menjadi beberapa kelompok dan bergerak maju ke arah yang berbeda. Lan Yun dan Yan Xi memimpin para ahli dari keluarga Lan dan Yan dan menuju ke satu arah. Kedua keluarga mereka telah mengirimkan ahlinya. Ada kaisar sejati tingkat tinggi dan tidak mau pergi bersama yang lain. Ayo ikuti mereka. Dandan berkata dengan suara rendah. Lu Ming dan Dandan diam-diam mengikuti Lan Yun. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berada di belakang Yan Xi dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2204 Bahasa Indonesia. Bab 2204, Bab 2204 Bantuan. Dunia di balik kastil tampak seperti dunia kecil. Gerbang kastil adalah pintu masuknya. Bagian dalamnya juga sangat terpencil, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ada juga beberapa boneka Crimson yang tersebar di mana-mana. Lan Yun dan Yan Xi membawa anggota keluarga mereka dan berkumpul. Ada sekitar 20 orang, dan ada banyak ahli. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh banyak boneka Crimson. Di saat yang sama, dia juga melihat beberapa kerangka. Namun, mereka semua berasal dari ras dewa jahat, dan tidak ada harta yang tertinggal. Orang-orang ini masih ingin berurusan dengan kita. Tak termaafkan. Mereka berani mengikuti rencanaku. Di belakangnya, dia mengertakkan gigi, matanya bersinar dingin. Lu Ming menyentuh hidungnya. Dia berpikir dalam hati, mereka telah diintimidasi dengan kejam olehmu. Tidak heran mereka ingin membalas dendam. Namun, Lu Ming juga memikirkan cara menyingkirkan Lan Yun dan yang lainnya tanpa ada yang mengetahuinya.
Dia tahu bahwa Dandan sedang memikirkan sebuah rencana dan langsung bertanya, ide apa yang kamu punya? Mari kita memancing dewa jahat berlomba dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Saran Dandan. Pemikir hebat berpikir yang sama. Ayo pergi. Dia berkata. Lu Ming tersenyum. Kemudian, kedua pahlawan itu menyelinap ke arah suku dewa jahat. Keduanya sepenuhnya menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati menghindari boneka darah. Tidak lama kemudian, mereka melihat sekelompok anggota suku dewa jahat, Bestart ras dewa jahat, mati. Dandan meraung keras dan bergegas mendekat. Bahkan dari kejauhan, dia bertepuk tangan berulang kali, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi beberapa cahaya pedang yang menebas ras dewa jahat. Puff, puff. Dua kaisar void tingkat tinggi dan satu kaisar sejati bintang satu terbunuh seketika. Dari jauh, Lu Ming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembakkan dua anak panah secara berurutan, membunuh dua raja kekosongan suku dewa jahat. Sampah alam surga, bunuh. Suku dewa jahat sangat marah. Terjadi pertikaian berdarah antara kedua ras dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Kini, Lu Ming dan Dandan justru berani mengambil inisiatif membunuh rakyatnya. Mereka hanya mencari kematian. Seketika, sekelompok anggota suku dewa jahat menyerang Dandan dan Lu Ming. Berlari. Dandan berteriak keras, berbalik, dan berlari. 6 sayap dewa muncul di belakangnya, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Adapun Lu Ming, dia telah menyingkirkan busur bintang jatuh dan melebarkan sayap dewa 6 bulunya. Dia terbang dengan cepat ke arah Lan Yun dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, dia melihat Lan Yun dan yang lainnya. Lan Yun, cepat datang dan bantu kami. Ayo kita bunuh ras dewa jahat itu bersama-sama. Lu Ming dan Dandan berteriak dan bergegas menuju Lan Yun dan yang lainnya. Lan Yun dan yang lainnya sedang menjelajah dengan hati-hati ketika mereka tiba-tiba mendengar beberapa teriakan. Melihat ke arah sumber suara, Lan Yun langsung ingin mengutuk. Dia melihat Lu Ming dan Dandan berteriak dan bergegas mendekat. Di belakang mereka, ada sekelompok anggota suku dewa jahat. Jumlahnya lebih dari 20. Kalian, cepat pergi. Lan Yun berteriak. Tentu saja, dia tidak mengenali Lu Ming dan rekannya karena mereka menyamar. Lu Ming dan Dandan sepertinya tidak mendengar kata-kata Lan Yun. Mereka terus berteriak dan bergegas menuju Lan Yun dan yang lainnya. Saat dia menyerbu ke dalam kelompok Lan Yun, Dandan berteriak, bunuh ras dewa jahat itu Bestart. Kaulah yang akan mati. Anggota suku dewa jahat meraung marah dan mulai menyerang. Menurut pendapat mereka, orang-orang di alam surga semuanya berada dalam kelompok yang sama. Segera, dua raja ilusi klan Lan dibunuh oleh suku dewa jahat. Keluarga Lan dan keluarga Yan tidak punya pilihan selain melawan dan melawan ras dewa jahat. Namun, keluarga Lan dan keluarga Yan memang telah mengirimkan banyak ahli. Masing-masing ada satu kaisar sejati tingkat lanjut dan mereka semua adalah kaisar sejati bintang 6. Di pihak suku dewa jahat, hanya ada satu kaisar sejati bintang 6 dan dua kaisar sejati bintang 5 lainnya. Mereka ditekan oleh mereka dalam sekejap. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat brutal, dan banyak orang terbunuh. Lu Ming dan Dandan berkedip-kedip di tengah kerumunan dengan kecepatan yang mencengangkan, menghindari serangan. Pada akhirnya, kekuatan utama klan Yan dan klan Lan menjadi lebih kuat. Kaisar sejati bintang 6 telah membunuh dua kaisar sejati bintang 5 dari suku dewa jahat. Kemudian, sejati bintang 6 lainnya untuk membunuh kaisar sejati bintang 6 dari suku dewa jahat. Pada akhirnya, kaisar sejati bintang 6 dari suku dewa jahat terbunuh meskipun dia terluka parah. Begitu kaisar sejati bintang 6 meninggal, dia tidak lagi mampu melawan dan berpencar. Para ahli dari keluarga Lan dan keluarga Yan mengejarnya dan membunuhnya. Dalam pertempuran ini, mereka telah membunuh semua anggota suku dewa jahat. Namun, keluarga Lan dan Yan juga menderita kerugian besar. Lebih dari 10 dari mereka tewas dalam pertempuran, dan beberapa dari mereka terluka parah. Bahkan Kaisar Sejati Bintang 6 telah terluka parah dan diserang balik oleh suku dewa jahat sebelum kematiannya. Wajah Lan Yun dan Yan Si begitu gelap hingga hampir terjatuh.
Mereka memandang Luming dan Dandan dengan niat membunuh di mata mereka. Itu semua salah Luming dan Dandan. Jika mereka berdua tidak membawa ras dewa jahat, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Pada saat ini, sosok-sosok berkedip tidak jauh dari sana, dan orang-orang dari alam surga lainnya bergegas mendekat. Mereka jelas telah mendengar suara perkelahian dan bergegas mendekat. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Jika tidak, kita akan berada dalam bahaya. Kita, penghuni alam surga, harus saling membantu. Sebelum Lan Yun dan yang lainnya dapat berbicara, Dandan sudah berbicara. Dengan satu kalimat, dia mengikat mereka bersama-sama, membuat Lan Yun dan yang lainnya sulit untuk marah. Lan Yun dan Yan Si merasakan sesak di dada mereka dan hampir muntah darah. Dandan adalah orang pertama yang mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengikat mereka semua ke alam surga. Ada aturan di kota dua dunia bahwa di medan perang, makhluk di alam surga tidak diperbolehkan saling membunuh. Mereka harus bertarung melawan musuh bersama-sama. Mereka benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk berurusan dengan Luming dan Dandan. Selain itu, ada orang lain yang datang. Kalian berdua, menjauhlah dari kami. Lan Yun mengertakkan gigi saat dia berbicara. Dia kemudian memerintahkan orang-orang untuk menyimpan gelang penyimpanan yang ditinggalkan oleh ras dewa jahat dan meninggalkan tempat ini. Sayang sekali, sayang sekali. Dandan menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa orang-orang dari suku dewa jahat tidak dapat membunuh Lan Yun dan yang lainnya. Luming juga merasa kasihan. Mengapa kita tidak mencobanya lagi? Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Kamu menjadi jahat, nak. Tapi aku menyukainya. Hehehe. Dandan memiliki senyum jahat di wajahnya. Segera, keduanya diam-diam mengikuti di belakang Lan Yun dan yang lainnya. Kali ini, Lan Yun dan yang lainnya lebih berhati-hati. Mereka melihat sekeliling, tetapi teknik Luming dan rekannya menyembunyikan aura mereka terlalu cemerlang. Mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Setelah diam-diam mengamati beberapa saat, keduanya bergegas menuju suku dewa jahat. Setelah beberapa saat, mereka berdua bergegas menuju kelompok Lan Yun sambil berteriak dan berteriak. Nes, ini kalian lagi, sial. Begitu Lan Yun melihat Luming dan yang lainnya, dia langsung melontarkan makian karena dia sangat marah. Setelah itu, Lan Yun dan yang lainnya juga berbalik dan lari. Kali ini, mereka tidak lagi bodoh. Sarangnya, dia benar-benar melarikan diri. Membantu. Dandan, berteriak, dan mengejar Lan Yun dan yang lainnya bersama Luming dengan kecepatan tinggi. Kalian tersesat. Lan Yun meraung ke arah mereka berdua. Kami semua berasal dari alam surga, tapi kalian baru saja menyaksikan kami mati. Luming meraung. Jangan menyeret kami bersamamu jika kamu ingin mati. Lan Yun berteriak. Membantu. Dandan dan Luming mengejar Lan Yun dan yang lainnya tanpa henti, diikuti oleh gelombang anggota suku dewa jahat. Semua mata mereka merah, dan mereka berharap bisa merobek Dandan, Luming, dan yang lainnya menjadi berkeping-keping. Kaisar Naga Abadi Chapter 2205 Bahasa Indonesia. Bab 2205, Mulan, Jian Value. Lan Yun, Yan Si, dan yang lainnya berlari dengan liar di depan sementara Luming dan Dandan mengejar mereka. Di belakang mereka ada serangkaian pusat kekuatan suku dewa jahat. Ketiga kelompok orang itu semuanya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah melintasi hutan yang luas. Keributan di sini akhirnya menarik perhatian orang lain, dan sekelompok orang terbang mendekat. Itu adalah orang-orang lain dari alam surga. Ketika mereka melihat dewa jahat berlomba, mereka mulai menyerang. Ketika ras dewa jahat melihat bahwa ahli alam surga bertambah jumlahnya, mereka tidak berani mengejar lagi. Mereka berbalik dan lari. Sayang sekali. Dandan menghela nafas tanpa henti. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak menyebabkan kerugian bagi Lan Yun dan yang lainnya kali ini. Kalian sedang mencari kematian. Pada saat ini, Lan Yun sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memimpin anak buahnya dan menyerang Luming dan Dandan. Kamu ingin menyerang bangsamu sendiri di medan perang. Dandan langsung berteriak. Kamu telah membawa orang-orang dari suku dewa jahat untuk menyerang kami berkali-kali.
Saya curiga Anda melakukan ini dengan sengaja. Anda mencoba menjebak kami. Lan Yun berkata dengan dingin. Omong kosong asterisk T. Ayah di sini punya dendam dengan ras dewa jahat. Ketika saya melihat ras dewa jahat, saya tidak ingin melepaskan mereka. Itu sebabnya aku pergi untuk membunuh mereka. Namun, jumlahnya terlalu banyak, jadi kami hanya bisa lari. Tidak kusangka kami akan bertemu kalian 2 kali. Ini menunjukkan bahwa kita ditakdirkan. Dandan mulai berbohong dan berbicara omong kosong. Namun, pihak lain tidak dapat membantah alasan tersebut. Apakah salah membunuh ras dewa jahat? Apakah salah jika melarikan diri saat Anda tidak bisa menang? Kebetulan mereka lari ke sisi Lan Yun, jadi mereka hanya bisa menyalahkan kesialan mereka. Kamu, Lan Yun, Yan Si, dan yang lainnya kehabisan kata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Mata mereka lebar dan bulat. Mereka tidak sabar untuk memotong Lu Ming dan Dandan menjadi beberapa bagian. Namun, sekarang karena ada orang lain dari alam surga, tidak pantas bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Ayo pergi. Pada akhirnya, Lan Yun dan yang lainnya tidak berdaya dan hanya bisa membawa orang-orangnya dan meninggalkan tempat ini. Sepertinya trik ini tidak akan berhasil. Orang-orang ini telah memetik pelajarannya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, mereka berdua bergerak maju dan mulai mencari di area tersebut. Lihat, ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Tiba-tiba, Lu Ming melihat ke depan. Di sana, samar-samar dia bisa melihat lampu merah melompat-lompat. Warnanya luar biasa cerah dan diwarnai dengan setengah langit menjadi merah, seperti darah segar. Bus! Suara mendesing. Jelas sekali, yang lain juga menyadari ketidaknormalan tersebut dan terbang ke arah itu. Lampu merah ada di mana-mana. Ada harta karun. Ayo pergi. Mata Dandan menyala-nyala, dan keduanya juga terbang menuju area itu. Dari arah lain, ada juga seberkas cahaya pelangi yang berterbangan di atasnya. Ini adalah arah yang dicari oleh para ahli alam surga. Oleh karena itu, tidak ada ahli dari suku dewa jahat yang bergegas mendekat. Di depan mereka, ada sebuah gunung besar dan megah. Di salah satu sisi gunung terdapat tebing setinggi ribuan meter. Lampu merah datang dari dasar tebing. Semua orang terbang ke dasar tebing dan menemukan sebuah kolam di sana. Kolam itu tidak berisi air, melainkan cairan berwarna merah cerah, seperti darah segar. Di dalam kolam tersebut terdapat sesosok tubuh yang duduk bersila, berlumuran cairan berwarna merah cerah, namun penampakannya masih terlihat. Seorang wanita cantik, Mulan. Lu Ming tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Mulan di sini. Mulan sedang berkultivasi atau menerima semacam warisan. Pagoda kecil berwarna merah darah digantung di atas kepalanya, memancarkan tekanan besar. Itu tinggi dan perkasa, seperti kekuatan surga. Tanpa diragukan lagi, pagoda kecil ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Harta karun? Ini jelas merupakan harta karun. Mata banyak orang menyala karena keserakahan. Hal yang sama juga terjadi pada Dandan. Dia hampir meneteskan air liur saat dia menatap menara kecil itu. Inilah harta karun dari keberadaan yang kuat. Dandan bergumam, matanya bersinar. Dia adalah temanku. Lu Ming dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Dandan, menyebabkan wajahnya menunduk. Namun, pada saat ini, Lan Yun, Yan Si, dan yang lainnya tidak dapat lagi menahan diri. Harta karun ini milikku. Ini milikku. Satu demi satu sosok bergegas menuju Mulan, mencoba meraih menara berwarna merah darah di atas kepalanya. Brengsek, Lu Ming berteriak dengan marah. Dia ingin menyelamatkannya tapi sudah terlambat. Bus! Tiba-tiba, suara pedang terdengar. Di tebing belakang kolam darah, ada sebuah gua. Suara pedang datang dari dalam gua. Kemudian, cahaya pedang terbang keluar dari gua dengan kecepatan luar biasa, seperti seberkas cahaya. Puff, puff. Beberapa dari mereka dengan budidaya rendah langsung dipotong menjadi 2 oleh cahaya pedang dan mati di tempat. Yang lainnya juga terhalang oleh cahaya pedang. Bus! Saat berikutnya, sosok muncul di samping Mulan dengan pedang panjang sebening kristal melayang di atas kepalanya. Jian Feiliu, Lu Ming sekali lagi tercengang. Orang yang muncul di sebelah Mulan adalah seorang pria muda dengan alis gagah dan mata heroik.
Dia sangat tampan. Itu adalah Jian Feiliu, yang sudah bertahun-tahun tidak dilihat Luming. Dulu ketika Luming mengembara di Sembilan Naga, Jian Feiliu terluka parah oleh keluarga Wang dan para jenius keluarga lainnya. Kultivasinya lumpuh. Kemudian, dia memasuki kolam darah dan dibawa pergi oleh orang misterius di bawah kolam darah. Diduga dia adalah sisa jiwa seorang ahli. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali Jian Feiliu masih hidup. Dia tidak hanya bisa berkultivasi, tetapi budidayanya juga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Orang-orang yang baru saja dia bunuh semuanya adalah penguasa bela diri. Harta karun lainnya. Dandan memandang pedang panjang di atas kepala Jian Feiliu dengan mata berbinar. Bus, pedang panjang itu sedikit bergetar dan memancarkan cahaya neon. Pedang Qi yang menakutkan bersiul dan melesat ke langit. Ini jelas merupakan pedang yang tiada taranya. Berkat pedang inilah Jian Feiliu mampu memblokir begitu banyak ahli dengan satu pedang. Yang lain juga menatap pedang panjang di atas kepala Jian Feiliu dengan mata membara. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh rakyat kami. Orang-orang di alam surga tidak bisa saling membunuh di medan perang. Berlutut dan menyerah. Lan Yun berteriak. Saya bukan dari kota dua dunia. Jian Feiliu berkata dengan dingin, apalagi, kaulah yang ingin menyerangku tanpa penjelasan apapun. Tidak bisakah kamu melihat bahwa temanku sedang menerima warisan? Dia masih mencoba berdalih setelah membunuh seseorang. Jatuhkan dia. Lan Yun meraung. Matanya terbakar api saat dia terus memutar pedang panjang di atas kepala Jian Feiliu dan menara kecil di atas kepala Mulan. Ini jelas merupakan harta karun langka, harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Luming meraung keras. Semua orang berhenti dan Luming berlari keluar. Itu kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah Lan Yun melihat Luming, niat membunuh muncul di matanya. Sebelumnya, Luming dan Dandan telah membawa suku dewa jahat ke tempat mereka dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Dia telah memikirkannya. Dandan, cepat siapkan formasi. Luming pertama kali mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Dandan mengangguk dan diam-diam berjalan berkeliling. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rune yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalam tanah. Tatapan Luming menyapu Lan Yun dan yang lainnya. Lalu, dia menunjuk ke arah Jian Feiliu dan Mulan dan mencibir. Saya tahu keduanya adalah manusia. Mereka adalah rakyat kami. Terlalu keterlaluan bagimu untuk mencuri harta bangsamu sendiri. Kaisar Naga Abadi Chapter 2206 Bahasa Indonesia. Bab 2206, Bab 2206 ungkapkan penampilan asli Anda. Kata-kata Luming membuat mata banyak orang berkedip. Namun, api di mata beberapa orang tidak padam sama sekali, seperti Lan Yun, Yan Xi, dan beberapa lainnya. Apa yang berlebihan? Harta karun ini pasti ditinggalkan oleh para ahli yang tiada taranya dari zaman kuno. Keduanya masih sangat muda, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kekuatan harta karun ini? Saya akan menyimpan harta ini dan menyerahkannya kepada ahli di dua kota dunia. Hanya di tangan para ahli itulah harta karun ini dapat menunjukkan kecemerlangannya dan digunakan melawan suku dewa jahat. Lan Yun mencibir dan berdalih. Lelucon yang luar biasa. Sejak kapan kita para ahli alam surga merendahkan diri hingga merampas peluang dan harta generasi muda demi menghadapi ras dewa jahat? Jika itu masalahnya, kita tidak akan pernah bisa menandingi suku dewa jahat. Luming mencibir sebagai tanggapan, penuh sarkasme. Lan Yun ini jelas serakah dan ingin mengambil harta itu, tapi dia menemukan alasan yang begitu besar. Lelucon yang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Luming, beberapa dari mereka tampak malu dan mundur beberapa langkah. Mereka tampaknya ragu apakah akan mengambil tindakan. Mulan dan Jian Feiliu jelas-jelas adalah manusia. Mereka jelas-jelas melanggar aturan kota dua dunia dengan menyerang manusia dan merampas harta mereka di medan perang kuno. Namun, masih ada beberapa orang yang jelas-jelas tidak mau menyerah, dan keserakahan di mata mereka menjadi semakin kuat. Bocah nakal, tidak ada gunanya meskipun lidahmu fasih. Sia-sia memberikan harta ini kepada mereka. Ini sungguh menyia-nyiakan sumber daya surgawi. Hari ini,
Saya pasti akan mengambil harta karun ini dan memberikannya kepada ahli dari 2 kota dunia. Lan Yun melanjutkan, tidak mundur sedikit pun. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lan Yun ini benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Lan Yun, karena kamu berkata begitu, maka serahkan semua harta dan berbagai sumber daya padamu. Harta dan sumber daya itu juga merupakan sampah seperti Anda, jadi lebih baik berikan kepada orang yang lebih kuat untuk digunakan. Lu Ming mencibir. Apa yang baru saja Anda katakan? Niat membunuh muncul dari mata Lan Yun. Lu Ming sebenarnya menyebutnya sampah. Aku bilang kamu adalah sampah. Tidak bisakah kamu mendengarku? Serahkan semua harta dan sumber dayamu kepadaku. Sia-sia saja memberikannya padamu. Lu Ming menambahkan, hahaha, sebuah lelucon. Jadi maksudmu kamu sangat kuat. Lan Yun tertawa terbahak-bahak. Dia adalah ahli kebanggaan surga terkemuka di alam surga. Sebelum menjadi kaisar, dia adalah putra surga. Lu Ming sebenarnya menyebutnya sampah. Dulu. Jika aku tidak mematahkan keempat anggota tubuhmu hari ini, namaku bukan Lan Yun. Lan Yun berteriak dengan marah. Jika bukan awan biru, maka awan hijau bisa digunakan. Ada bercak hijau di atas kepalaku. Lu Ming berbicara omong kosong dengannya terutama untuk mengulur waktu agar Dandan dapat mengatur susunannya. Pada saat ini, Dandan diam-diam berjalan melewati kerumunan, dan satu demi satu rune terkubur di dalam tanah. Berat, aku akan melumpuhkanmu. Lan Yun sangat marah sehingga dia menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming melemparkan sayap Dewa Enam Bulu dan sepasang sayap transparan muncul. Dalam sekejap, dia menghindari serangan Lan Yun. Bus! Suara mendesing. Lan Yun melancarkan serangan seperti badai. Namun, sayap Dewa Enam Bulu Lu Ming terlalu cepat, dan dia menghindari semua serangan Lan Yun. Lu Ming tidak melawan. Tentu saja, dia mengulur waktu bagi Dandan untuk mengatur susunannya. Dalam sekejap mata, Lan Yun telah melakukan ratusan gerakan, tapi dia tidak menyentuh Lu Ming sama sekali. Banyak orang kaget. Dia tidak menyangka Lu Ming menjadi begitu kuat. Dia baik-baik saja di bawah serangan kekerasan Lan Yun. Bukankah kamu bilang itu sangat kuat? Jika kamu memiliki kemampuan, lawanlah aku secara langsung. Lan Yun berteriak. Lu Ming tidak bisa mengganggunya dan terus menghindar dengan teknik gerakannya. Setelah puluhan gerakan, awan biru masih tidak menyentuh Lu Ming sama sekali. Lan Yun, 11 bantu kamu. Pada saat itu, Yanxi berlari keluar dan melancarkan serangan ke Lu Ming. Lan Yun dan Yanxi keduanya adalah kaisar ilusi bintang 3. Selain itu, keduanya adalah jenius terbaik di alam surga. Mereka telah menguasai salah satu hukum terkuat dan mengembangkannya ke ranah kedua. Selain itu, mereka juga telah menguasai hukum-hukum lainnya. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Keduanya bergabung dan menyerang Lu Ming dari dua arah. Tidak mudah bagi Lu Ming untuk menghindarinya sepenuhnya. Ledakan. Lan Yun, yang berada di belakang Lu Ming, mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan ini secepat kilat dan secepat guntur. Kekuatannya sangat mengejutkan. Di saat yang sama, Yanxi juga melancarkan serangan. Dia memangkas lapisan cahaya pedang, yang menyelimuti Lu Ming dalam 3 arah. Dalam hal ini, Lu Ming tidak punya tempat untuk lari. Lu Ming, aku sudah selesai. Pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga Lu Ming. Itu Dandan. Mata Lu Ming berkilat dingin. Ledakan. Pada saat itu, aura di tubuhnya meledak. 7 jenis hukum bersinar dengan cahaya berbeda dan berkedip di tubuh Lu Ming. Palu raksasa muncul di tangan Lu Ming. Ini adalah kekuatan suci aslinya, palu kekacauan. Ledakan, 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 ledakan. Lu Ming mengayunkan palunya 4 kali berturut-turut, meledakkannya ke segala arah. Segera, cahaya pedang yang ditebas Yanxi ke arah Lu Ming hancur. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terus mundur. Ledakan. Salah satu palu menghantam telapak tangan Lan Yun, meledak dengan ledakan besar. Tubuh Lan Yun juga gemetar dan mundur. Itu kamu, sampah alam primordial yang tiada taraf, kamu adalah Lu Ming. Lan Yun meraung. Lu Ming menyerang dengan sekuat tenaga, dan 7 jenis hukum meledak. Lan Yun segera mengenali Lu Ming.
Apa? Tubuh sampah yang tiada taranya di alam primordial. Itu dia. Di tempat kejadian, banyak orang bereaksi. Saat itu, ketika keajaiban yang pergi ke alam primordial kembali, mereka mengatakan bahwa orang cacat yang tiada taranya telah muncul di alam primordial. Dia bahkan belum menjadi penguasa, tapi dia sudah menguasai dua hukum tertinggi dan banyak hukum jalur raja. Masalah ini telah menyebar luas di kalangan pesilat ahli di alam surga, dan banyak orang telah mendengarnya. Jian Feiliu mendapat reaksi terbesar. Tubuhnya bergetar dan dia menatap Lu Ming dengan mata cerah. Dia terkejut dengan dua kata, Lu Ming. Hahaha, itu aku, kakekmu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan penampilan aslinya. Melihat wajah Lu Ming, mata Jian Feiliu berbinar. Dia terkejut, dan tidak percaya. Dia telah datang ke alam surga dan mengakui seorang ahli yang menakutkan sebagai tuannya. Kultivasinya telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, dan dia telah membuat kemajuan pesat. Tentu saja, visinya juga menjadi jauh lebih tinggi, jauh dari sebelumnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang teman yang dia dapatkan di benua hutan belantara suci di timur yang tandus akan bisa datang ke sini. Di saat yang sama, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ini benar-benar di luar dugaannya. Saudara Lu, biarkan aku membantumu. Jian Feiliu berteriak saat pedang panjang di atas kepalanya terus berdengung. Tidak dibutuhkan. Anda melindungi kakak senior Mulan. Kata Lu Ming. Lu Ming, kamu telah membunuh anggota keluarga LAN. Anda akan membayar harganya hari ini. Menyerang. Tidak perlu membicarakan peraturan dengan orang seperti itu. LAN lainnya untuk menyerang. Pada saat itu, kaisar sejati dari keluarga LAN pindah. Dia meledak dengan aura yang menakutkan dan menekan Lu Ming. Pria tak tahu malu, awasi aku. Pada saat ini, Dandan berteriak dan melambaikan tangannya, dan tanda padat muncul di tanah. Rune itu terkondensasi menjadi rantai. Setiap rantai setebal lengan, dan menyapu ke arah ahli keluarga LAN. Kaisar Naga Abadi Chapter 2207 Bahasa Indonesia. Bab 2207, Bab 2207 menyalahgunakan LAN Yun lagi. Dandan mulai bergerak. Dia mengendalikan formasi dan membentuk rantai yang mengikat para ahli dari keluarga LAN dan Yan. Sosok-sosok di alam kaisar yang kosong itu tidak bisa menolak sama sekali. Mereka terikat oleh rantai dan tidak dapat bergerak tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. LAN Yun dan Yan Si juga terjerat. Itu kamu pantas mati. LAN Yun berteriak dengan marah. Dia mengenali Dandan, dan matanya menjadi merah. Mereka berjuang mati-matian, tetapi tidak ada gunanya. Mereka terikat erat dengan rantai. Ledakan, ledakan. Kaisar sejati keluarga LAN berjuang mati-matian, berusaha membebaskan diri. Namun, kaisar sejati tingkat rendah tidak banyak berguna. Rantai itu semakin erat. Mengandalkan angka untuk menang, bukan. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menang dengan angka. Lu Ming menginjak udara dan berjalan menuju LAN Yun dan yang lainnya. Lu Ming, kamu berani menyentuhku. LAN Yun berteriak. Sampai saat ini, kamu masih berani bersikap sombong. Kamu benar-benar bodoh. Lu Ming mendekati kepala Lan Yun dan menginjak wajah Lan Yun. Bang! Wajah Lan Yun diinjak dengan kuat oleh Lu Ming, meninggalkan bekas sepatu. Semua, LAN Yun meraung karena malu dan marah. Terakhir kali dia diinjak Dandan, wajahnya meledak dan giginya tanggal. Sekarang setelah lukanya pulih, dia diinjak lagi oleh Lu Ming. Sejak kecil, dia selalu menjadi putra surga yang bangga. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, selama kurun waktu ini, hanya dalam beberapa hari, wajahnya terus-menerus diinjak. Dia sangat ingin muntah darah. Untuk apa kamu berteriak? Benar-benar tidak enak didengar. Lu Ming merasa jijik dan menginjak wajah Lan Yun lagi. Tendangan ini secara langsung menyebabkan wajah LAN Yun membengkak, dan giginya tanggal, beterbangan. LAN Yun segera mengeluarkan seteguk darah. Sebagiannya adalah darah akibat gigi tanggal, sedangkan sebagian lagi adalah darah amarah. Dia sangat marah hingga dia muntah darah. Semuanya, orang ini melanggar hukum dan melanggar hukum. Ayo serang bersama dan jatuhkan dia. LAN Yun meraung, memanggil orang-orang dari alam surga lainnya.
Namun, yang lain saling memandang, dan tidak ada yang bergerak. Lu Ming tidak membunuh siapapun atau memukul siapapun dengan keras. Dia tidak melanggar peraturan. Selain itu, cukup banyak orang yang menjadi pesaing Lan Yun. Melihat Lan Yun dianiaya, mereka bahkan tidak sabar untuk berbahagia. Mengapa mereka menonjol? Pada saat ini, bahkan Yanxi diam dan bersikap baik, takut Lu Ming akan mengincarnya. Kamu masih berani berteriak lagi. Lu Ming menginjak wajah Lan Yun lagi. Aduh, Lan Yun meratap. Sayangnya, seluruh tubuhnya dikunci dengan rantai. Dia berdiri tegak dan sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa diinjak secara pasif. Bunuh anak ini, cepat bunuh anak ini. Lan Yun berteriak. Ledakan. Salah satu kaisar sejati bintang 6 keluarga Lan tidak dirantai. Dia masih berjuang melawan rantai itu. Pada saat ini, energi dunia di tubuhnya mulai terbakar, dan segala jenis energi hukum meledak dengan kekuatan yang mengejutkan saat menyerang rantai. Kaisar sejati bintang 6 terlalu kuat. Untuk menerobos ke ranah kaisar sejati, seseorang harus memiliki kekuatan dunia yang kuat, dunia kecil yang stabil, dan hukum. Untuk menerobos ke ranah kaisar sejati, seseorang harus mencapai ranah kedua dari 3 hukum. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hukum yang bisa dikendalikan oleh Kaisar Sejati Bintang 6. Untuk sesaat, rantai formasi yang dipadatkan oleh Dandan sebenarnya tidak bisa mengunci pihak lain. Bukan karena formasi Dandan kurang kuat. Jika dia diberi waktu 1 jam untuk mengatur formasi, dia bahkan bisa mengunci Kaisar Sejati Puncak, apalagi Kaisar Sejati Bintang 6. Namun, waktu yang diberikan kepadanya sekarang terlalu singkat. Mata Lan Yun berbinar. Nak, kamu sudah selesai. Aku akan melumpuhkanmu dan mematahkan keempat anggota tubuhmu. Lan Yun meraung marah. Dia sangat membenci Lu Ming. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Ming terus-menerus menginjak wajah Lan Yun. Wajahnya hampir meledak. Dia bukan lagi manusia dan bahkan tidak bisa mengenalinya. Kemudian, busur bintang jatuh muncul di tangan Lu Ming. Dia tiba-tiba menarik busur bintang jatuh, dan panah pelangi muncul. Bus. Tali busurnya bergetar. Suaranya sangat keras hingga gendang telinga orang-orang berdengung. Panah 7 warna tiba-tiba terbang keluar dan melesat ke arah Kaisar Sejati Bintang 6 keluarga Lan. Pada jarak sedekat itu, kekuatan busur bintang jatuh dilepaskan secara maksimal. Namun, Kaisar Sejati Bintang 6 terlalu kuat. Dia meraung dan mengeluarkan gelombang suara dari mulutnya. Gelombang suara mengandung banyak hukum berbeda dan dibebankan pada panah pelangi. Panah itu diblokir. Ia bergetar di udara, menghantam gelombang suara, namun pada akhirnya, anak panahnya masih pecah. Kunci itu. Dandan berteriak dan melambaikan tangannya terus-menerus. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan lebih banyak rantai muncul, menjerat Kaisar Sejati Bintang 6 klan Lan. Untuk menahan panah Lu Ming, Kaisar Sejati Bintang 6 dari keluarga Lan telah membagi sedikit kekuatannya dan hampir terikat oleh rantai Dandan. Lagi, Lu Ming menarik tali busurnya sekali lagi. Kekuatan suci yang melonjak terus-menerus melonjak ke haluan. Suara mendesing. Anak panah lain ditembakkan ke arah Glabella Kaisar Sejati Bintang 6 klan Lan. Lu Ming, biarkan aku membantumu. Di sisi lain, Jian Feiliu berseru. Dia melambaikan tangannya dan pedang panjang di atas kepalanya bergetar. Itu berubah menjadi cahaya pedang dan menebas Kaisar Sejati Bintang 6 klan Lan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Kaisar Sejati Bintang 6 dari klan Lan meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Dia melambaikan tangannya terus-menerus dan melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk menahan rantai di sekelilingnya, panah Lu Ming, dan cahaya pedang Jian Feiliu. Bang! Bang! Dengan suara keras, anak panah itu patah dan pedang panjang Jian Feiliu juga terkena dan terbang kembali ke kepala Jian Feiliu. Namun, Kaisar Sejati Bintang 6 dari keluarga Lan terlalu terganggu untuk menahan serangan Lu Ming dan Jian Feiliu. Pada akhirnya, Dandan mengambil kesempatan itu dan rantai yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Kaisar Sejati Bintang 6 keluarga Lan dengan liar. Pihak lain berada dalam posisi yang dirugikan. 1-2. Beberapa rantai melilit tubuh Kaisar Sejati Bintang 6 keluarga Lan, menyebabkan gerakannya melambat.
Hati Lan Yun mencelos. Namun, pada saat ini, sinar cahaya ungu merah melesat dari kejauhan. Itu adalah ahli dari suku Dewa Jahat. Jelas, pusat kekuatan suku Dewa Jahat juga tertarik dengan cahaya merah yang dipancarkan tubuh Mulan. Ekspresi Lu Ming berubah. Ekspresi Jian Feiliu juga berubah drastis. Dalam sekejap mata, orang-orang dari suku Dewa Jahat tiba. Mereka melihat Mulan duduk bersila di kolam dengan sekali pandang, dan mata mereka memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Mengambil harta karun itu, kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari alam surga mendapatkannya. Seseorang dari ras Dewa Jahat berbicara. Tiba-tiba, anggota suku Dewa Jahat menyerang Mulan. Brengsek, Lu Ming berteriak. Dia menarik busur bintang jatuh dan menembakkan beberapa anak panah secara berurutan. Bang, bang, beberapa anggota ras Dewa Jahat ditembak mati oleh Lu Ming di udara. Di saat yang sama, Jian Feiliu juga mengendalikan pedang panjang di atas kepalanya untuk menebas ras Dewa Jahat. Namun, ada seorang ahli menakutkan dari suku Dewa Jahat yang meninju dan mengirim pedang panjang Jian Feiliu terbang. Wajah Jian Feiliu menjadi pucat dan dia hampir memuntahkan darah. Meskipun pedang panjangnya kuat, budidayanya tidak cukup tinggi. Dia hanya seorang kaisar kosong bintang 2, jadi dia tidak bisa melawan ahli alam kaisar sejati itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2208 Bahasa Indonesia. Bab 2208, Bab 2207 Karakter dari era yang sama dengan Dandan. Dandan juga bergerak, tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Kamu sedang mencari kematian. Beberapa anggota klan Dewa Jahat memperhatikan Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Hahaha, dia pantas mendapatkannya. Lan Yun tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mulai berjuang, ingin melepaskan diri dari belenggu-belenggu. Ledakan. Kaisar sejati bintang 6 dari keluarga Lan akhirnya membebaskan diri dan datang ke sisi Lan Yun untuk melindunginya. Ayo serang bersama dan bunuh ras Dewa Jahat. Kita tidak bisa membiarkan ras Dewa Jahat mendapatkan harta karun itu. Dandan berteriak dan mendesak yang lain untuk mengambil tindakan. Banyak orang saling memandang dan mulai bergerak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap ras Dewa Jahat. Mereka adalah musuh bersama. Tidak peduli siapa yang mendapatkan harta karun itu, mereka tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan ras Dewa Jahat. Namun, penduduk alam surga sudah terlambat. Beberapa pusat kekuatan suku Dewa Jahat sudah mendekati Mulan. Jian Feiliu adalah satu-satunya orang di samping Mulan, jadi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan tubuh jasmani Kaisar Langit. Lu Ming tiba-tiba berpikir. Saat dia hendak menggunakan tubuh Tirk Surgawi, lapisan cahaya tiba-tiba memancar dari gua di belakang Mulan dan Jian Feiliu. Ledakan. Para ahli ras Dewa Jahat telah tiba. Serangan mengerikan mereka menghantam cahaya. Namun, cahayanya tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada riak yang dihasilkan. Menguasai. Jian Fei sangat gembira. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari gua. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki ekspresi dingin. Tidak ada yang bisa merasakan aura apapun darinya, mereka juga tidak bisa mengetahui tingkat kultivasinya. Dia seperti orang biasa. Namun, setelah dia mengalihkan pandangannya ke mereka, rambut semua orang berdiri tegak. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tidak bagus, ayo pergi. Salah satu kaisar sejati tingkat tinggi dari suku Dewa Jahat memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia meraung keras dan mundur dengan panik. Ras Dewa Jahat, bunuh. Kata sesepuh berjubah abu-abu dengan dingin. Begitu dia membuka mulutnya, banyak pedang panjang muncul di udara dan ditembakkan. Dahi semua anggota suku Dewa Jahat ditindik. Apakah itu kaisar ilusi atau kaisar sejati? Di bawah cahaya pedang, tidak ada perbedaan. Mereka seperti bayi, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tiba-tiba, sekitar 100 anggota ras Dewa Jahat dimusnahkan sepenuhnya. Kak, di sisi alam surga, semua orang tersentak. Penatua berjubah abu-abu ini jelas merupakan ahli yang menakutkan. Dia setidaknya berada di alam Kaisar Agung. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membunuh kaisar sejati tingkat tinggi dengan mudah. Namun, bagaimana ahli alam kaisar yang hebat bisa datang ke sini?
Mungkinkah pihak lain telah tinggal di sini selama ini? Namun, satu hal yang pasti, pihak lain berasal dari alam surga, seorang teman dan bukan musuh. Jadi orang ini sebenarnya belum mati. Dandan datang ke sisi Luming dan bergumam pelan. Kamu kenal dia. Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Satu lakukan. Kami pernah bertemu sekali sebelumnya. Namun, dia hanyalah seorang junior. Saat Anda melihat saya, Anda harus dengan hormat memanggil saya senior. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Luming dan mulai membual lagi. Namun, Luming masih sangat terkejut. Jelas sekali bahwa ini adalah sosok dari era yang sama dengan Dandan, pembangkit tenaga listrik kuno yang hidup hingga sekarang. Jelas sekali bahwa pihak lain belum mati setelah pertempuran tahun itu. Menguasai. Jian Feiliu memberi hormat pada orang tua itu dengan hormat. Orang tua berjubah abu-abu itu mengangguk, lalu memandang orang-orang dari alam surga dan berkata dengan suara dingin, kalian semua boleh meninggalkan tempat ini adalah tempat budidaya orang tua ini. Itu senior. Beberapa orang menangkupkan tinjunya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka membungkuk pada lelaki tua itu dan berbalik untuk pergi. Tuan, keduanya adalah temanku. Jian Feiliu menunjuk ke arah Luming dan Dandan. Bisakah mereka tetap tinggal? Orang tua berjubah abu-abu itu melirik ke arah Dandan dan Luming, terutama ke arah Dandan beberapa kali lagi. Senior, bisakah kamu mengizinkanku membawa mereka berdua pergi? Lan Yun berbicara. Saat ini, dia telah melepaskan diri dari rantai dengan bantuan bawahannya. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu, tetapi dia tidak ingin membiarkan Luming dan Dandan pergi begitu saja. Dia ingin membawanya pergi. Enyah. Jawaban lelaki tua berjubah abu-abu itu hanya satu kata. Senior, saya adalah keturunan keluarga Lan. Tolong beri aku sedikit wajah. Lan Yun menangkupkan tinjunya. Enyah. Kali ini, suara lelaki tua berjubah abu-abu itu bahkan lebih dingin. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dengan kata, enyahlah, dan mengalir ke arah Lan Yun dan yang lainnya. Ekspresi Lan Yun dan yang lainnya berubah drastis. Tubuh mereka terlempar dan jatuh ke tanah, masing-masing memuntahkan seteguk darah. Bahkan Kaisar Sejati Bintang 6 tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan muda, ayo pergi, ayo pergi. Kaisar Sejati Bintang 6 membawa Lan Yun dan sekelompok orang dan mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Hahaha, pendekar pedang jahat, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Setelah orang-orang dari alam surga pergi, Dandan tertawa dan berjalan menghampiri lelaki tua berjubah abu-abu itu. Jian Feiliu tercengang. Orang tua berjubah abu-abu itu memandang ke arah Dandan dengan dingin dan berkata, itu kamu orang pengecut. Kamu benar-benar tidak mati. Memang benar orang baik tidak berumur panjang, sedangkan hidup selama 1000 tahun. Hei, kamu, apa yang kamu katakan? Dandan tidak senang, matanya terbuka lebar. Orang tua berjubah abu-abu itu tidak lagi memperhatikan Dandan. Sosoknya bersinar dan dia memasuki gua. Hahaha, Luming tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kamu tertawakan? Dandan memelototi Luming. Dia baru saja membual bahwa tetua berjubah abu-abu itu adalah juniornya. Sekarang, dia diperlakukan seperti ini oleh tetua berjubah. Tidak sanggup kehilangan muka. Hati orang-orang tidak seperti dulu lagi. Melihat kultivasi saya rendah sekarang, saya tidak lagi sama seperti dulu. Sikap ini sangat menyedihkan dan menyedihkan. Dandan menghela nafas. Luming, lama tak jumpa. Pada saat ini, Jian Feiliu berjalan mendekat dan menyapa Luming. Memang sudah lama sekali. Sudah lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun. Luming berkata sambil mendesah bahwa waktu telah berlalu terlalu cepat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Untungnya, Jian Feiliu tidak hanya baik-baik saja, tetapi budidayanya juga meroket dan dia telah menjadi seorang raja. Sangat sulit untuk diprediksi. Senior ini adalah. Jian Feiliu memandang Dandan dengan ekspresi hormat. Dandan sebenarnya mengenal gurunya, jadi tentu saja dia menganggap Dandan sebagai ahli senior. Akulah yang tak terkalahkan. Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mulai membual. Luming segera memotongnya, dia hanya seorang dukun.
Dia membual sepanjang hari. Abaikan dia. Apa, Lu Ming? Apa yang baru saja kamu katakan? Dandan tidak senang. Dia mengertakkan gigi dan menatap Lu Ming. Benar, Saudara Jian, apa yang terjadi padamu saat itu? Juga, kakak senior Mulan, mengapa dia ada di sini? Bagaimana kondisinya sekarang? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Dia memang penuh pertanyaan. Mulan adalah kakak perempuanmu. Jian Feiliu terkejut. Itu benar, dia adalah kakak seniorku. Sebelumnya, ada perubahan di benua hutan belantara surgawi dan sebuah lorong muncul. 6 tahun lalu, kakak senior Mulan masuk ke lorong itu dan tidak pernah kembali. Aku juga melangkah ke lorong itu belum lama ini, dan itulah sebabnya aku berakhir di sini. Lu Ming dengan singkat menjelaskan masalahnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2209 Bahasa Indonesia. Bab 2209, Tujuan Suku Dewa Jahat. Lu Ming menjelaskan secara singkat bagaimana dia sampai ke tempat ini. Jian Feiliu pun menjelaskan secara singkat pengalamannya. Ternyata ketika budidaya Jian Feiliu lumpuh dan diambang kematian, ia dibawa pergi oleh seorang pria misterius setelah memasuki kolam darah. Pria misterius itu adalah tuannya, tetua berjubah abu-abu, pendekar pedang jahat yang disebutkan Dandan. Menurut apa yang dikatakan Jian Feiliu, jalan menuju kota 9 naga di hutan belantara dewa sudah sedikit retak. Pendekar pedang jahat telah membawa Jian Feiliu ke sini dari kolam darah untuk membersihkan meridian dan sumsumnya sebelum mengembangkan pedang unik Dao milik pendekar pedang jahat. Kondisi budidaya pedang unik Dao pendekar pedang jahat sangat aneh. Ketika budidaya Jian Feiliu lumpuh, kebetulan itu cocok dengan pedang unik Dao milik pendekar pedang jahat. Bertahun-tahun, dia telah berkultivasi di sini dengan pendekar pedang jahat, dan budidayanya telah berkembang dengan sangat cepat. Sekarang, dia sudah menjadi kaisar ilusi bintang 2. Lu Ming mengangguk. Pendekar pedang jahat jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Di zaman kuno, dia mengenal Dandan dan mampu berpartisipasi dalam perang besar saat itu dan bertahan hidup. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Wajar jika Jian Feiliu meningkat begitu cepat di bawah bimbingan seorang ahli dan berada di alam surga, yang merupakan lingkungan kultivasi yang baik. Kakak senior Mulan, apa yang terjadi dengannya? Tatapan Lu Ming beralih ke Mulan. 6 tahun lalu, Tuan menyelamatkan Nona Mulan di pintu masuk lorong. Nona Mulan beresonansi dengan warisan seorang teman Tuan secara kebetulan dan mewarisi warisan senior itu. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kata Jian Feiliu. 5 tahun. Maksudmu kakak senior Mulan sudah seperti ini selama 5 tahun? Lu Ming bertanya. Itu benar. Menurut spekulasi Tuan, Nona Mulan akan segera bangun. Kata Jian Feiliu. Lu Ming mengangguk. Dia bersiap menunggu di sini sampai Mulan bangun. Selanjutnya, Lu Ming dan Dandan tinggal di sini. Waktu berlalu hari demi hari. Wilayah surgawi Taiking berbatasan dengan wilayah surgawi Hunyuan. Lorong antara dua wilayah surgawi telah lama menjadi medan perang. Kedua dunia telah berperang selama bertahun-tahun dan tak terhitung banyaknya tulang yang terkubur. Di satu sisi medan perang adalah wilayah surgawi Taiking. Kota dua dunia terletak di sana, menghalangi pintu masuk ke wilayah surgawi Taiking. Di sisi lain medan perang adalah wilayah yang diduduki oleh suku dewa jahat. Ada banyak bangunan aneh dan tampak jahat di sini, dan makhluk kuat ras dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Di dalam salah satu bangunan, sekelompok anggota ras dewa jahat sedang mengadakan pertemuan. Sebagian besar anggota suku dewa jahat bersisik ungu, dan hanya sedikit yang bersisik hitam. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan, dan mereka semua adalah ahli yang menakutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah ada anggota suku dewa jahat di posisi paling atas. Tubuh anggota suku dewa jahat ini hampir sama ukurannya dengan manusia normal, tapi dia sedikit lebih tinggi dari manusia. Tingginya sekitar 2 meter, dan tidak ada mata ketiga di tengah alisnya. Dia memiliki rambut ungu di kepalanya, dan dia sangat menarik perhatian. Ini adalah klan kerajaan dari suku dewa jahat. Sang patriark telah mengirim pesan lain. Bagian itu belum sepenuhnya tersegel, dan masih ada harapan untuk memecahkannya. Oleh karena itu, kali ini, kita harus menghancurkan bagian itu apapun yang terjadi. Begitu kita mendapatkan jalan itu,
pasukan kita bisa langsung menuju alam primordial. Kemudian, melalui alam primordial, kita dapat memasuki wilayah surgawi Taiking dan menghancurkan dunia surga dan Yuan dalam satu gerakan. Kalian, kirim pasukanmu ke medan perang. Anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat memberi perintah. Ya, bagaimanapun caranya, anggota suku Dewa Jahat mengakui perintah tersebut. Tidak lama kemudian, banyak sosok terbang menuju medan perang kuno tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Tidak ada kekurangan kaisar-kaisar besar di antara mereka. Sosok-sosok alam kaisar surgawi tidak berani masuk, karena begitu mereka masuk, mereka akan menarik semua tanda dan diburu oleh semua tanda tersebut. Kecuali jika kultivasi seseorang berada pada tingkat tertentu dan tidak lebih lemah dari para ahli tak tertandingi di masa lalu, mereka tidak akan takut dengan tanda-tanda itu, seperti beberapa leluhur tua ras Dewa Jahat. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah berkultivasi sambil menunggu Mulan bangun. Suatu hari, ketika Lu Ming sedang berkultivasi, sebuah bayangan muncul di dalam gua dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah pendekar pedang yang jahat. Pendekar pedang jahat tidak muncul dalam setengah bulan terakhir. Menurut Jian Feiliu, tuannya terluka parah dalam pertempuran kuno. Dia beruntung dia tidak mati. Kultivasi dan kekuatan bertarungnya tidak lagi seperti dulu. Dia telah mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya selama ini. Kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Pendekar pedang jahat mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia sepertinya sedang memikirkan banyak hal, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas, sepertinya lorong itu belum sepenuhnya runtuh atau tersegel. Itu masih bisa dibuka. Sebuah lorong. Lu Ming mau tidak mau merasa khawatir saat mendengarnya. Dia bertanya, "Senior, bagian yang Anda sebutkan, apakah maksud Anda bagian yang mengarah ke alam primordial?" "Itu benar, anak kecil. Anda pasti datang ke sini dari alam primordial melalui lorong itu, kan?" Kata tamu pedang jahat. "Itu benar, senior. Mungkinkah suku Dewa Jahat akan memasuki alam primordial melalui lorong itu?" Petik 2. Segera, Lu Ming sangat khawatir dan hatinya berdebar-debar. Jika suku Dewa Jahat memasuki alam primordial melalui lorong itu, benua hutan belantara surgawi akan tamat. Tidak semudah itu, kalian tahu. Pendekar pedang jahat melambaikan tangannya, dan sebuah gambar segera muncul di udara. Banyak sosok melayang di udara. Mereka semua adalah anggota ras Dewa Jahat. Tiba-tiba, cahaya memenuhi udara, dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah tanda dari seorang ahli yang tiada taranya. Membunuh. Saat tanda dari ahli yang tak tertandingi ini muncul, niat membunuhnya melonjak ke langit. Memegang tombak panjang, dia menembus kehampaan dan langsung membunuh 7 hingga 8 anggota ras Dewa Jahat. Setelah itu, tombak panjang itu tersapu sekali lagi, dan sosok menakutkan meledak di udara. Itu adalah Dewa Jahat berlomba di alam kaisar. Lu Ming terkejut. Anggota terakhir ras Dewa Jahat yang diledakkan pasti berada di alam Kaisar Agung. Namun, dia masih tidak bisa memblokir serangan dari tanda sang ahli. Menyebar. Anggota suku Dewa Jahat meraung dan terbang ke segala arah. Tanda dari ahli tak tertandingi itu terus menusuk dengan tombak panjang, membunuh beberapa ahli suku Dewa Jahat. Namun, suku Dewa Jahat lainnya berhasil melarikan diri. Ini hanya sebuah sudut. Kali ini, banyak ahli dari suku Dewa Jahat telah masuk, dan tidak ada kekurangan tokoh kerajaan kaisar yang hebat. Tujuan mereka adalah lorong itu. Lihat lagi. Kemudian, pendekar pedang jahat itu melambaikan tangannya lagi, dan pemandangan berubah lagi. Di layar, sebuah kekosongan muncul. Ruang di area itu sangat tidak stabil. Dari waktu ke waktu, celah spasial akan muncul dan menghilang. Itu sangat ganas dan menakutkan. Tidak jauh dari kehampaan, ada banyak sosok yang berdiri di udara. Semuanya adalah makhluk kuat dari suku Dewa Jahat. Beberapa anggota ras Dewa Jahat menyerang kekosongan yang tidak stabil, dan beberapa dari mereka sedang menyiapkan susunan. Mungkinkah ini jalan dari sebelumnya? Lu Ming menebak. Benar, ini adalah pintu masuk ke lorong itu. Pertempuran yang menakjubkan terjadi di sana, dan jalan itu dihancurkan, tetapi tidak sepenuhnya tertutup. Masih ada harapan untuk membukanya. Kata tamu pedang jahat. Senior, apa yang terjadi? Mengapa ada lorong di sini?
Lu Ming bingung dan dia merasa semakin cemas. Kaisar Naga Abadi Chapter 2210 Bahasa Indonesia. Bab 2210. Raguan. Ada jalan masuk di sana yang menuju ke benua hutan belantara surgawi. Lebih jauh lagi, mengapa kuali 9 naga surgawi dan 9 pembuluh darah naga menekan benua hutan belantara surgawi? Mengapa kuali 9 naga surgawi terbang secara terpisah sebelumnya? Lu Ming menanyakan semua keraguannya. Ini, pendekar pedang jahat bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lorong itu terbentuk secara alami ketika surga dan dunia Yuan pertama kali dibuka. Terbentuk secara alami. Lu Ming bergumam. Itu benar. Lorong yang terbentuk secara alami sama sekali berbeda dengan lorong buatan. Sangat sulit untuk menutup sepenuhnya lorong yang terbentuk secara alami. Biarpun tersegel, perlahan akan terbuka sendiri seiring berjalannya waktu. Itu seperti dengan paksa merobek celah di ruang angkasa atau membuka sebuah lorong. Ruangan tersebut akan cepat sembuh dan memperbaiki dirinya sendiri. Bagian yang terbentuk secara alami adalah kebalikannya. Jika Anda ingin menyegel atau menekannya, itu akan terbuka secara alami dan kembali ke keadaan semula. Pendekar pedang jahat menjelaskan. Lu Ming mengerti sekarang. Lorong yang terbentuk secara alami terbentuk secara alami. Itu diperbaiki selamanya, sama seperti ruang lainnya. Anda memiliki kemampuan untuk mengobrak-abrik ruang apapun, tetapi ruang itu akan pulih dengan cepat. Itu sama untuk bagian bawaannya. Jika Anda menyegelnya, itu akan terbuka secara alami. Lorong itu mengarah ke alam primordial. Oleh karena itu, di zaman kuno, ini menjadi tempat penting bagi suku dewa jahat untuk menyerang. Itu sebabnya pertempuran tingkat puncak terjadi di sini, dan sejumlah besar ahli tak tertandingi tewas dalam pertempuran. Setelah itu, 9 naga, salah satu dari 10 battle beast teratas, memasuki alam primordial dan menyegel ujung lain dari lorong tersebut. Di sisi alam surga, ada juga ahli yang menyegel jalan di sisi ini. Namun, lorong itu adalah lorong yang terbentuk dari langit atas. Tidak peduli bagaimana itu disegel, perlahan-lahan akan pulih dengan sendirinya. Meskipun orang yang menyegelnya adalah ahli puncak yang langka, itu tidak dapat disegel selamanya. Setelah bertahun-tahun, segel itu akhirnya tidak bisa menutup lorong sepenuhnya. Lorong itu perlahan terbuka. Kata-kata pendekar pedang jahat membuat Lu Ming tiba-tiba melihat cahaya. Banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dia pahami kini menjadi jelas baginya. Dia akhirnya mengerti apa kegunaan kuali 9 naga surgawi dan 9 urat naganya. Mereka digunakan oleh 9 naga untuk menutup jalan itu. Dia dulu berpikir bahwa kuali 9 naga surgawi kebetulan memiliki nama yang sama dengan 9 naga. Sekarang, tampaknya itu jelas merupakan harta karun dari 9 naga. Lebih dari 10 tahun yang lalu, lorong itu perlahan kembali ke keadaan semula dan tidak lagi ditutup. Inilah sebabnya mengapa Ki Primordial menjadi lebih padat ketika hutan belantara surgawi dan surga terhubung. Alasan mengapa kuali 9 naga surgawi terbang ke alam surga mungkin adalah karena mengulur waktu. Kuali 9 naga surgawi telah terbang ke alam surga untuk mencegah aura menyebar dan agar suku dewa jahat dapat mendeteksinya. Seperti yang diharapkan, pendekar pedang jahat terus berbicara. Beberapa waktu yang lalu, suku dewa jahat akhirnya menemukan kelainan pada lorong ini. Mereka mengirimkan beberapa ahli yang menakutkan dalam upaya untuk sepenuhnya menduduki lorong itu dan melakukan pertempuran besar dengan para ahli yang menjaga pintu masuk. Pada akhirnya, para ahli yang menjaga lorong dan harta karun yang ditinggalkan oleh 9 naga ingin menghancurkan lorong itu. Dari kelihatannya sekarang, itu belum hancur total. Senior, bisakah lorong itu dihancurkan sepenuhnya? Lu Ming bertanya dengan heran. Tidak, itu hanya dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Setelah jangka waktu tertentu, itu akan pulih secara otomatis. Kalau tidak, kita tidak perlu bersusah payah untuk menyegelnya saat itu. Pendekar pedang jahat menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Ming sangat cemas. Ini melibatkan keselamatan orang tua, kerabat, dan teman-temannya. Dia tidak bisa tetap tenang. Lorong ini tidak boleh ditempati oleh suku dewa jahat. Jika tidak, semua upaya semua orang selama berabad-abad akan sia-sia. Kata pendekar pedang jahat, suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Senior, kami dapat mengirimkan berita ke 2 kota dunia.
Mereka tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Lu Ming menyarankan, ini tidak hanya berhubungan dengan alam primordial, tetapi juga dengan alam surga. Begitu suku dewa jahat memasuki alam primordial, mereka akan memasuki daerah pedalaman alam surga murni tertinggi melalui jalur alam primordial. Kemudian, alam surga akan selesai seluruhnya. Orang-orang yang datang sebelumnya semuanya berasal dari kota dua dunia. Sampaikan berita itu kepada mereka dan biarkan mereka menyampaikan berita itu kepada orang-orang di dua kota dunia. Pendekar pedang jahat mengangguk. Bus. Saat ini, suara mendengung terdengar. Mulan, yang selama ini diam, akhirnya bergerak. Menara kecil di atas kepalanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Darah di genangan darah mulai. Segera, darah di genangan darah menghilang tanpa bekas. Aura kuat terpancar dari tubuh Mulan. Calon kaisar. Tatapan Lu Ming berkedip. Basis budidaya Mulan berada di ranah calon kaisar. Warisan yang dia peroleh jelas merupakan warisan dari keberadaan yang sangat kuat. Ini mungkin tidak sesederhana warisan sederhana. Jika tidak, Mulan tidak akan mampu mencapai calon kaisar hanya dalam 5 hingga 6 tahun. Si kecil ini sangat cocok dengan warisan orang itu. Jarang terjadi. Pendekar pedang jahat bergumam. Dandan memandang dengan iri. Bus. Menara kecil berwarna merah darah bergetar sedikit sebelum menyusut dengan cepat. Itu terbang ke dahi Mulan dan menghilang. Mulan perlahan membuka matanya. Lampu merah darah menyala di matanya sebelum disembunyikan. Tatapannya menyapu Lu Ming dan yang lainnya. Ketika tatapannya tertuju pada Lu Ming, tubuh mungilnya menggigil dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah aku berhalusinasi lagi? Mulan bergumam. Dia mengedipkan matanya yang besar dan indah beberapa kali untuk memastikan. Lu Ming tersenyum. Kakak senior Mulan, sudah lama tidak bertemu. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenaliku? Lu Ming. Mulan bergumam dengan ekspresi terkejut. Dia terbang keluar dari kolam kecil dan masih tidak percaya. Saudara muda Lu Ming, mengapa kamu ada di sini? Tentu saja itu karena aku mengkhawatirkanmu. Aku merindukanmu, jadi aku mengikuti jalan itu untuk menemukanmu. Orang yang berbicara bukanlah Lu Ming melainkan Dandan. Lu Ming menyentuh hidungnya dan terdiam. Wajah Mulan memerah. Dua orang kecil, berhentilah menggoda. Saatnya untuk mulai berbisnis. Kata-kata pendekar pedang jahat menyebabkan wajah Mulan menjadi semakin merah. Namun, budidayanya telah meningkat pesat, mencapai ranah calon kaisar, dan dia juga mendapatkan warisan dari seorang ahli yang tiada taranya. Kepercayaan dirinya juga meningkat pesat, dan kepribadian aslinya juga telah terungkap sepenuhnya. Dia datang ke sisi Lu Ming dan menatapnya tanpa berkedip, sepertinya tidak mau mengalihkan pandangannya. Sarang, lembek sekali. Dandan berteriak, adik laki-laki, apa yang terjadi? Mulan mengabaikan Dandan dan menanyai Lu Ming. Lu Ming dengan singkat menjelaskan bagian itu. Wajah cantik Mulan menjadi pucat setelah mendengarnya. Dia memahami beratnya masalah ini. Selain itu, semua anggota keluarganya berada di benua hutan belantara surgawi. Saya akan segera bergegas ke lorong. Saat aku bergerak, aku khawatir akan berbahaya jika kamu tetap di sini. Kamu harus memasuki dunia kecilku dulu. Kata tamu pedang jahat. Senior, aku akan tetap di luar. Saya mungkin bisa membantu. Kata Lu Ming. Tidak peduli apa, dia masih memiliki tubuh fisik Tirk surgawi. Ini mungkin berguna pada saat kritis. Saya juga akan tetap di luar. Dandan berkata.